Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjut pengajian kita, masih berkenaan tentang orang yang sholat sunnah sedangkan khotib sedang melaksanakan daripada khutbah Jumatnya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa tidak pantas atau tidak boleh bagi orang yang baru hadir untuk melaksanakan sholat sunnah, ya, sedangkan khotib sedang berkhutbah, kecuali sholat sunnah dengan cara diringankan, artinya dicepatkan waktunya dan juga disingkat, artinya yang wajib-wajib saja dikerjakan. Ya, wa in kana fi sholatin khaffafaha wa hadza ijma'un qalahu Mawardi. Itu semua telah dikumpulkan, ini pendapat sebagaimana dikatakan oleh Imam Mawardi. Wa kadza dzakarahu Syekh Abu Hamid, ya, begitu juga yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid. Wallahu a'lam. Qultu, kata pengarang kitab, hadhihi mas'alatun nafisatun. Ini adalah masalah yang baik. Qalla ma ya'rifuha ala wajhiha. Sedikit sekali orang yang paham, yang tahu, yang mengerti, ya, masalah ini ala wajhiha, dengan yang seharusnya dia tahu aturannya. Oleh karena itu payan bagi al-i'tina'u biha, maka seharusnya al-i'tina, berhati-hati biha, dengan permasalahan seperti ini. Kenapa? Karena nanti takut khawatir kalau dia salah menjalankan hal yang demikian ini, bisa menjadikan sholat Jumatnya itu lago, sholat Jumatnya sia-sia, dia tidak mendapatkan apa-apa daripada sholat Jumatnya. Itu yang dikhawatirkan. Wala yaktar bi fi'lin dha'afa'it talabati wa jahlatin mutasawwifati. La wala yaktar, dan janganlah kau terpengaruh bi fi'lin du'afa'it talabah, dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang lemah dalam mencari ilmunya, artinya orang-orang yang bermalas-malasan. Wa jahlatil mutasawwifah, dan orang bodoh yang ingin mempunyai sifat tasawuf. Artinya begini, apa yang dilakukan oleh orang banyak, kalau memang tidak ada tuntutannya, tidak ada pegangan dasarnya, sekalipun banyak orang yang mengerjakan seakan-akan kayak orang alim dan lain sebagainya, tapi kalau itu semua dikerjakan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah dalam mencari ilmu, maka jangan ikutin apa yang mereka kerjakan. Begitu maksudnya, ya. Oh, si fulan ngerjain, si fulan boleh, si fulan begini, ada nggak dasarnya, ada nggak pegangannya, ada nggak keterangannya oleh ulama tentang apa yang dikerjakan seperti itu? Kalau kagak ada, jangan diikutin, sekalipun itu ibadah. Kenapa? Karena ibadah pun perlu ada dasar-dasarnya, ada pegangannya, ada hukumnya yang ingin kita laksanakan supaya apa? Ibadah tersebut mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena banyak zaman sekarang orang melaksanakan satu ibadah, ya, cuma ikut-ikutan, atau kadang-kadang cuma dengar-dengar doang, yang akhirnya apa? Salah mereka dalam menjalankan itu semua. Kenapa demikian? Fa inna syaitana yatala'abu bisufiyati zamanina. Karena sesungguhnya yang namanya setan yatala'ab, mempermainkan, bisufiyati zamanina, ya, dengan sifat kesufian di zaman-zaman sekarang. Katala'u bisibyani bil qurrah, sebagaimana bermainnya anak-anak kecil dengan yang namanya bola. Dan itulah yang memang cara setan supaya manusia itu, ya, tidak dianggap ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah kejadian jamaah, ya, tatkala ada orang bodoh yang sedang ibadah,
di sampingnya ada orang alim yang sedang tidur. Setan nggak masuk ke dalam masjid, cuma menunggu di depan pintu masjid. Apa kata Rasulullah? Hai setan, kenapa kau nggak masuk ke dalam masjid menggoda orang yang sholat? Apa kata setan? Buat apa saya goda orang yang sholat? Orang yang sholat itu nggak punya ilmu, dia sholat aja udah salah. Kalau seandainya saya goda, nanti terbangun orang yang sedang tidur, karena yang tidur ini orang alim, orang pinter, orang yang punya ilmu. Kalau seandainya saya goda dan terbangun orang yang alim yang sedang tidur, maka akan dibetulkan atau dibenahi daripada kesalahan-kesalahan sholatnya. Lebih baik saya diemin aja yang sholat karena tidak punya ilmu. Nah di sini hadirin, jadi tala'ubnya, cara mempermainkannya setan kepada orang-orang yang tidak mau belajar, orang yang nggak mau hadir di majelis ilmu, itulah yang merusak ibadah mereka. Maka pantas kalau kita lihat banyak orang yang beribadah tapi ibadahnya nggak mendapatkan apa-apa. Makanya yang sering saya bilang juga jamaah, orang yang dikatakan tarikus sholah, bukan orang yang nggak sholat sama sekali. Kalau orang yang nggak sholat sama sekali itu namanya kafir udah. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Perbedaan antara muslim dengan kafir adalah sholat. Yang masih sholat muslim, yang udah nggak sholat sama sekali kafir. Lantas siapa yang dikatakan tarikus sholah? Orang yang sholat tapi sholatnya nggak pakai ilmu sholat, ya. Orang yang sholat tapi nggak pernah belajar ilmu tentang sholat. Yang seperti itu disebutnya apa? Jahilul magrur, orang jahil yang tertipu, ya, bukan jahilul ma'zur, bukan jahil yang diuzurkan, yang dimaafkan oleh Allah. Kenapa dikatakan dia jahil magrur, yang tertipu? Pertama, dia tinggal dekat ulama, dia tinggal dekat majelis taklim, banyak pengajian dan banyak ulama yang mengajarkan tentang ilmu agama, tapi dia nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau hadir di majelis taklim. Orang yang seperti inilah yang dikatakan dalam kitab ini ayat ta'ala abu, ya, bitala ubi syaiton, mereka sedang dipermainkan oleh setan. Akhirnya apa? Ibadahnya nggak benar. Dan banyak zaman sekarang begitu jamaah, ya, sok tahu, sok ngerti, sok bisa, tapi sebenarnya kagak paham. Dan ini yang merusaknya. Kadang-kadang kan banyak jamaah orang melakukan begini, ini kan perkara sunnah, bagus, ibadah. Kapan yang namanya sesuatu ibadah? Ada tempat, ada waktu dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Ini hati-hati, jangan sampai kita ngikutin cara-cara orang beribadah yang tidak tahu cara apa dasar darinya. Wa aksaruhum saddahum anil ilmi, wa aksaruhum, dan kebanyakan mereka saddahum, ya, mereka tidak mau anil ilmi, untuk mencari ilmu, masyaqqata talabi, karena merasa sulit dalam mencarinya, payah, capek. Orang datang ke majelis taklim begini Pak, berat, betul apa enggak? Iya, dibandingkan yang lain-lainnya. Tapi orang duduk majelis ilmu datang seperti ini, masya Allah, inilah sesuatu tantangan yang begitu berat dalam mencari yang namanya ilmu. Walaupun jangankan jauh, deket aja kadang-kadang males, ya, betul apa enggak? Dan ini kenyataan jamaah, ya. Ada orang yang kadang-kadang berpikirnya seperti itu, ya, berat dan sulit untuk orang mencari ilmu. Fas tadrajahum, ya, sehingga mereka diperdayakan asyaitonu oleh setan, karena mereka seakan-akan dipermainkan oleh setan, diperdayakan oleh setan, sehingga mereka merasa berat untuk melaksanakan yang namanya belajar duduk di majelis ilmu. Sedangkan kalau kita lihat fadilah, keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu gimana Pak? Yang kata Nabi apa? Orang datang ke majelis ilmu nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, nggak bawa kitab, nggak bawa apa-apa, cuma duduk doang. Udah duduk, nyender, udah nyender, ngelonjor, udah ngelonjor, melem, ya.
Nggak apa-apa Pak Haji, terus aja. Malum udah tua, udah ngantuk lagi itu ya. Kata Nabi apa? Lebih baik daripada dia ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, inilah keutamaannya. Tapi keutamaan yang begitu besar dalam kita menuntut ilmu, tapi ya terkalahkan dengan apa? Dengan talaubnya, permainan daripada setan. Naudzubillah. Maka hati-hati ya. Kayak semalam maghrib saya ngajar, saya baca kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi. Dikatakan dalam kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi dikatakan apa? Bahwa banyak orang-orang yang menilai atau menghukumkan sesuatu ibadah yang salah, tapi sebenarnya mereka sendiri nggak tahu dasar dalil ya hukum yang berkaitan dengan apa yang dikatakan itu salah. Kenapa? Karena orang tersebut menampakkan daripada kebodohannya dari orang tersebut. Makanya kalau sesuatu ilmu sesuatu amal didasari dengan ilmu, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Ya. Qala Sayyidul Jalil Abu Yazid. Nih, masya Allah nih. Qa'adtu salasina sanatan fil mujahadati. Saya duduk, artinya saya bergaul selama 30 tahun fil mujahadati, kepada orang yang suka mujahadah bersungguh-sungguh. Palam aro as'abu, maka tidaklah saya melihat yang paling sulit alayya, kepada saya, minal ilmi, dibandingkan dengan mencari ilmu. Ya Allah, berarti apa? Memang betul-betul begitu berat orang untuk duduk di majelis ilmu. Jadi sekian banyak ya orang-orang yang mujahadah, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan satu ibadah, ya satu pekerjaan, yang paling berat, yang paling sulit adalah orang mencari ilmunya. Nih hadirin, maka di akhir zaman seperti ini sudah banyak orang-orang yang melaksanakan sesuatu pekerjaan, tapi pekerjaan mereka tidak sesuai dengan ilmu mereka, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang merusak semuanya. Kan kalau orang, maka dikatakan apa? Kalau orang menyerahkan sesuatu pekerjaan yang bukan pada ahlinya, tinggal tunggu kehancurannya. Naudzubillah min dzalik. Dan ini nyata. Wa qala Sayyidul Jalilu Abu Bakrin Asy-Syibli, inna fi ta'ati minal afat, sesungguhnya di dalam perbuatan taat itu minal afat, ada bahaya. Ya, di dalam melaksanakan perbuatan taat itu minal afat, ada bahaya. Ma yugnikum, yang cukup bagimu, antatlubul ma'asi fi ghairiha, untuk mereka mencari perbuatan maksiat fi ghairiha, di dalam selain itu semua. Nah, ini hadirin jamaah, naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Dikemas seakan-akan itu adalah kebaikan, dibungkus seakan-akan itu adalah amal soleh, tapi di situ sebenarnya adalah maksiat. Ya. Nah sekarang jamaah, orang ibadah, orang melaksanakan satu perintah, orang melaksanakan satu kewajiban, yang mana kewajiban yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulnya. Bukan dia kagak ada yang ngajarin, bukan dia tidak ada yang memberitahukan, tapi karena dia bodoh, dia nggak mau belajar, akhirnya apa? Dalam melaksanakan ibadah tersebut salah. Seakan-akan apa? Yang salah dibungkus dengan kebaikan. Dan inilah yang dikatakan paling bahaya dan paling merusak. Betul apa enggak? Lah iya, zaman sekarang kayak begini jamaah. Kalau sekarang nih banyak kan narkoba, bentuknya apa? Permen. Seakan-akan dilihat apa zahirnya permen, tapi isinya narkoba. Dan ini yang kita tertipu hal-hal yang seperti itu. Dan ini yang menyebabkan manusia itu apa? Salah dalam menilai. Ya, kadang-kadang pakaiannya masya Allah, caranya hebat, dia melakukan satu amal soleh, melakukan yang namanya ibadah, tapi ibadahnya yang rusak, yang akhirnya apa? Itu semua menjadikan mereka bukan dekat kepada Allah, tapi malah
menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebabkan apa? Karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka tentang ilmu agama, tapi mereka seakan-akan paham dengan ilmu agama. Dan ini bahayanya. Makanya jamaah, kalau kita apalagi di zaman sekarang nih, di sosial media, baik di YouTube-nya atau apapun adanya lah, banyak orang-orang yang mengajarkan sesuatu tapi tanpa dasar. Ya kalau yang gampang ini aja jamaah, yang gampang nih, yang banyak terjadi, yaitu apa? Bagi perempuan-perempuan yang hamil, yang mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka cukup dengan membayar fidyah. Apakah dalam aturannya seperti itu? Kan seakan-akan benar, tapi sebenarnya adalah salah. Perempuan yang dalam keadaan menyusui, yang mereka tidak bisa berpuasa, maka cukup dengan membayar fidyah. Lah enak kalau begitu Pak Bu, Ibu ya, enak gak Bu? Enak tahu puasa tahun ini hamil, kagak puasa 30 hari, bayar mudnya. Satu mud taruhlah 1 liter, berarti kalau 30 hari 30 liter, bayarnya 30 liter. Tahun ini kagak puasa, kenapa? Hamil. Puasa tahun depan kagak puasa lagi, kenapa? Ya nyusuin dulu Pak, ya jadi 2 tahun yang akan datang baru hamil lagi, begitu kedoyanan ini Pak. Ya 2 tahun depan dia kagak puasa, karena apa? Karena hamil, karena menyusui. Akhirnya apa? Dia nggak puasa, alasannya begitu. Akhirnya apa? Bayar mudnya doang 30 liter. Lah enak kagak puasa kalau begitu. Betul Pak Bu? Kan aturannya nggak seperti itu dalam fikih, dan ini yang banyak diungkap, ya, yang banyak diungkap di sosial media, yang mereka salah paham, yang akhirnya apa? Pendapat seperti itu. Apalagi masalah-masalah pernikahan jamaah. Kebetulan kalau malam Jumat saya lagi baca kitab tentang bab masalah talak, ya, masalah tolak, ya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah tolak. Masya Allah, kalau kita baca dalamnya itu kitab, akhirnya apa? Tanpa kita sadari, seseorang suami dengan istri sudah melakukan hal yang mentalak istrinya, tapi tanpa dia sadari, tanpa diketahui itu yang dilakukan. Seakan-akan apa? Oh, nggak terjadi seperti ini dan lain-lain sebagainya. Bahayanya apa? Kalau sudah terjadi talak, tidak ada rujuk, tidak ada ini semua, lantas suami istri melakukan hubungan badan, hukumnya apa? Hukumnya zina. Dan ini yang bahaya. Maksud saya begitu jamaah. Maka inilah perlunya kita ngaji, perlunya kita hadiri majelis taklim. Betul. Iya. Artinya apa jamaah? Ini yang kadang-kadang kita banyak zaman sekarang yang mereka melakukan satu amalan tapi tanpa ada ilmunya, dan ini yang bahayanya, masya Allah. Makanya ya kalau kita mau belajar di sosial media, kita pilih-pilih juga, ya, betul apa enggak? Orangnya kita tahu nggak nih keilmuannya dan lain sebagainya. Ya, kita cari di YouTube, kita cari di sosial media yang lain. Jangan sampai anak-anak sekarang kan jamaah begitu caranya, membacking untuk membentengi hal-hal orang-orang yang salah dalam memahami ilmu. Semuanya nanti kita kembalikan kepada apa? Kitab. Oh, menurut kitab ini begini, menurut ulama ini seperti ini, pendapat seperti ini. Yang kita jangkau siapa? Anak-anak muda yang mereka tidak mau hadir di majelis ilmu. Kan begitu jamaah, ya. Berikutnya, waqala Sayyidul Jalil Darar ibn Amr, inna kauman tarakul ilma, sesungguhnya ada sekelompok orang, kaum tarakul ilma, mereka meninggalkan ilmu, wa mujalasatal ulama, dan mereka meninggalkan berkumpul, ya, duduk bersama dengan para ulama. Naudzubillah min dzalik. Udah, ini orang udah malas-malasan, pada gak mau, rumah doang deket sama majelis taklim, tapi ngaji kagak. Kalau di sini nggak ada jamaah, ini bukti ngaji banyak, berarti orangnya pada ngaji. Apa yang terjadi kalau orang sudah nggak mau bergaul sama ulama, nggak mau duduk bareng sama ulama, artinya nggak mau ngaji? Wattakhadhu mahariba, ya Allah, mereka telah menjadikan peperangan,
Ya, mereka telah menjadikan peperangan. Artinya mereka jadikan peperangan apa? Peperangan bukan dalam artian mereka menghujat para ulama, mencaci maki ulama, menjelek-jelekan ulama, bukan. Tapi yang mereka jadikan adalah peperangan di dalam mereka melaksanakan ibadah kepada Allah. Seakan-akan mereka ngajak perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka ya mengajak perang kepada Allah, artinya mereka melaksanakan satu perintah tapi tanpa dasar ilmunya, dan ini yang bahaya dan ini yang merusak. Wasallu wasamu, mereka sholat, mereka puasa, hatta ya bisa sampai kering ya jilda ahadihim, kulit salah seorang di antara mereka, ala azamih, daripada tulangnya. Jadi artinya apa? Ibadahnya sia-sia, nggak dapetin apa-apa ya. Jangankan pahala, jangankan sirnya, jangankan daripada manfaat daripada itu ibadah, ibadahnya aja ditolak oleh Allah. Wa kullu man bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbal, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Ini kita mau puasa nih Pak Bu, belajar dulu ilmu puasa, kan begitu bagusnya. Betul. Iya, pelajarin bagaimana aturan-aturannya seperti apa di dalam apa namanya hal rukun, hal syarat, hal yang membatalkan, dan seperti apa, harus betul-betul kita pelajari itu semua ya. Kalau yang nggak sempat nanti lihat aja di media Rohmania, itu semua kita udah bikin untuk mencakup itu semua ya. Jadi kita udah nyicil nih ya, ambil gambarnya, ambil videonya, udah nyicil dari sekarang ya, kayak ntar sore nih habis asar sebelum maghrib ya, kita ambil gambar lagi, ambil video lagi, buat nanti kita tayang menjelang berbuka puasa, menjelang apa namanya sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini kita lagi syuting tentang apa? Fadilah Rajab, bagaimana terjadinya Isra Mi'raj, semuanya nanti di bulan Sya'ban. Kenapa ada yang namanya malam nisfu Sya'ban, apa yang menyebabkan keistimewaan malam nisfu Sya'ban, nanti semua kita bahas di sosial media Ar-Rahmaniyah. Itu diantara jamaah. Kenapa? Ini yang menyebabkan mereka ibadah tapi nggak dapat. Khalafu, mereka menyalahi aturan, menyalahi daripada ketentuan pahalaku, maka mereka binasa, hancur jadinya seperti itu. Yang akhirnya apa? Habis, tidak ada manfaat. Maka kenapa ibadah-ibadah kita nih ya, kalau ulama di dalam kitabnya mengatakan kenapa dalam kita melaksanakan satu ibadah zaman sekarang ini sudah tidak seperti apa yang diungkap oleh orang-orang tua kita dulu, yang mereka merasa nikmat, mereka merasa apa? Mereka merasa bahagia, mereka merasa ya ada hasil dari apa yang mereka lakukan satu ibadah tersebut. Karena memang berbeda dengan orang-orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu tuh apa yang disampaikan oleh gurunya mereka kerjain, apa yang mereka enggak diajarkan oleh gurunya mereka enggak pernah mau kerjain. Kalau sekarang kan tahuan orang daripada tahu guru, begitu jamaah, betul. Dan ini yang menyebabkan kehancuran itu terjadi semua. Makanya artinya apa? Semakin ke sana ibadah kita semakin jauh dari aturan agama yang sebenarnya. Itu yang merusak. Wallazi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah, ma'amila amilun ala jahlin, tidaklah melakukan orang yang melakukan satu pekerjaan, satu ibadah ala jahlin, atas dasar kebodohan, illa kana ma yufsidu aksar, maka apa yang merusak akan lebih banyak mimma yasluh, dari apa sesuatu yang baiknya. Jadi rusaknya lebih banyak daripada kebaikannya ya, madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya kalau orang melakukan satu pekerjaan tanpa dasar ilmu. Jangankan dalam urusan ibadah, urusan dunia aja Pak, urusan dunia ini, kerjaan dunia ya, kita nggak bisa masalah bangunan, nggak ngerti bangunan, disuruh bangun gimana Pak, kok temboknya miring ya, saya pernah soalnya Pak bikin begitu.
ya dulu belum tahu caranya, kok bikin apa tembok nih bukan lurus jadi belok aja begini ya. Pas tahu caranya, oh caranya begini, baru tahu. Kenapa? Nggak ada ilmunya ya. Karena nggak ada ilmunya, akhirnya apa, dalam melaksanakan atau dalam mengerjakan satu pekerjaan dunia aja nggak ada ilmunya, bakal rusak. Tuh betul, apalagi masalah urusan agama, apalagi dalam urusan memimpin negara ya kagak tahu ilmunya, hancur ya, hancur-hancuran. Apalagi zaman sekarang udah mungkin hancur-hancuran jamaah, apa juga ditabrak. Kenapa? Buat kepentingan pribadi, kan begitu, bukan kampanye nih jamaah, hati-hati ya. Artinya hal yang demikian itu terjadi. Kenapa? Maka itu yang dikatakan kalau orang menyerahkan sesuatu bukan pada ahlinya, tinggal tunggu hancurnya, hancur aja udah. Dan ini yang bahaya, apalagi dalam urusan ibadah. Wa hadhihi ziyadatun kharijatun anil fan. Inilah penambahan di luar daripada pembahasan. Pan itu pembahasan. Allazi nahnu fihi, yang mana kita semua berada dalam masalah itu, yaitu apa? Malas dalam belajar, malas dalam menuntut ilmu. Ini menyebabnya. Paman arada min hadhil maddati, maka barang siapa yang ingin mendalami tentang masalah ini, fa'alaihi, maka wajib bagi mereka untuk mempelajari bikitabi, dengan kitab yang bernama Sirul Salik fi Asnal Masalik ya. Itu ada kitab namanya Sirul Masalik fi Asnal Masalik. Kalau kita ingin mencari sir-sirnya, rahasia apa namanya ya, hikmah yang akan kita dapati di dalam orang-orang yang ingin melaksanakan satu ibadah dari ibadah yang sesuai dengan aturannya. Kayak kita begini nih Pak, ngaji, ini kan namanya ibadah. Kalau kita tahu aturannya, kita tahu tata caranya, kita tahu betul-betul bagaimana ya apa yang pernah dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat dan juga para salafus soleh, para orang-orang soleh dalam melaksanakan begini, akan dapat tuh sirnya, akan dapat manfaatnya ya. Dan ini yang kadang-kadang kita, jangankan itu jamaah, orang baca maulid aja, baca maulid ya, ini kan kadang-kadang kita baca maulid juga seenaknya aja Pak, motong-motongnya ya, apa betul apa enggak? Orang kan baca maulid kadang-kadang nggak semuanya dibaca, dipotong-potong doang, potong ini, tapi cara motongnya nggak bener, cara motongnya nggak pas. Kayak kita motong kue Bu, kita dapat kue, kita potong seenak aja potongnya, kelihatannya bukan bikin bagus, bikin hancur. Itu baru bacanya doang. Makanya ada aturan ya, mau motong baca maulid ini nih, mau maulid Simtudoror, mau maulid Diba, mau maulid apa lain sebagainya, cara motongnya ada. Nggak semau, kalau kita kan semaunya aja, yang penting gue potong cepet, 2 bab 2 pasal udah langsung mahalul qiyam, dari mahalul qiyam begini udah. Itu aja dalam hal yang begitu. Kenapa? Di dalam itu semua kita nggak mendapatkan sirnya, nggak mendapatkan manfaat, nggak mendapatkan apa namanya sesuatu hasil dari apa yang kita kerjakan, karena kita salah dalam melakukan. Maka dikatakan Sirul Salik ya, rahasia orang yang berjalan fi Asnal Masalik, di dalam mencari daripada jalan-jalan untuk mendapatkan daripada rahasia itu semua. Jadi artinya apa? Ada aturannya ya. Makanya kalau di pesantren-pesantren tuh jamaah, yang namanya kitab ta'lim muta'alim ya, ada lagi namanya kitab Ayyuhal Walad, ada lagi nama kitab apa namanya karangan Habib Muhammad bin Hafid, orang tua dari Habib Umar bin Hafid itu ada punya kitab itu. Kalau di pesantren-pesantren salaf, hal-hal yang begitu mereka baca, tujuannya apa? Supaya dapat sir-sirnya itu semua ya. Kadang-kadang kita cuma dapat ilmunya tapi sirnya nggak dapat, yang akhirnya apa? Banyak kita belajar tapi ilmu yang kita dapat cuma sedikit. Kalau rahasia begitu kan kita belajarnya dikit tapi ilmunya bakal banyak berkembang. Kenapa? Sirnya itu dapat
kayak kita sholat, kita puasa, kita apa aja dah kebaikan yang kita lakukan, kalau itu semua kita lakukan dengan tata cara yang benar, dengan cara yang baik, insya Allah baru dapat sirnya itu semua. Ya, maka perlunya kita belajar di sini hadirin, datang ke majelis ilmu. Betul. Iya, orang tuanya udah bisa, tinggal anaknya, tinggal keluarganya yang lainnya diajak untuk datang ke majelis ilmu, insya Allah. Wallahu alam bisawab. Cukup ya. Waalaikumsalam. Pertanyaan untuk 2 minggu yang lalu, Ustaz. Iya. Masalah sholat Jumat. Iya. Pada waktu sholat Jumat, sementara ada jamaah, lalu sholat Jumat, sementara khotib sedang memberikan khutbahnya. Ada jamaah yang berkata tidak disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Betul. Iya. Karena kewajiban jamaah adalah mendengarkan Khatib. khotib berceramah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bila ada jamaah yang sedang duduk di depan lagi, sedang mendengarkan khotib, tiba-tiba wudhunya batal, apakah dia harus segera mulai meninggalkan forum itu, keluar wudhu, ataukah dia mendengarkan setelah khotib selesai khutbahnya? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Memang ada keterangan begini jamaah, dalam kitab Fathul Mu'in itu nanti ada bahwa syarat di dalam yang mendengarkan khutbah itu adalah minimal 40 orang, dan dia tidak boleh meninggalkan untuk mendengarkan daripada khutbah tersebut. Kalau seandainya dia tinggalkan 40 orang ini yang mendengarkan, meninggalkan satu aja, berarti kan kurang. Sedangkan syarat itu semuanya harus ada 40, maka nanti kewajiban bagi mereka adalah sholat setelah sholat Jumat, sholat zuhur. Tapi kalau seandainya orang ini lebih dari 40, kayak Masjid Mubarokah nih, ada nggak? Lebih nggak dari 40? Lebih dari 40 pastinya lah lebih. Lantas dia batal wudunya, bagaimana? Silakan dia keluar untuk mengambil air wudu. Kenapa? Karena dia tidak perginya dia tidak mengurangi daripada jumlah orang yang wajib, batas minimalnya 40 orang untuk mendengarkan khotib, nggak bakal kurang. Bagaimana? Pergi silakan, artinya keluar untuk dia melaksanakan daripada wudu, seperti itu. Satu alasannya. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan dia keluar itu bukan karena alasan apa-apa, tapi alasan yang memang diperbolehkan dalam syariat, yaitu apa? Berwudu. Kecuali kalau dia keluar mau ngerokok doang, umpama gitu. Tapi nggak ada Pak, masa orang Jumatan. Ya umpama nih contoh, ya ngapain? Khotibnya banget, mulutku udah asem, gue pengen ngerokok dulu dah di luar. Ya kagak ada. Umpama kalau ada begitu, tuh baru tuh itu bisa menghilangkan daripada jumlahnya itu, dan itu termasuk dikatakan perbuatan yang dikatakan makruh, bahkan bisa dikatakan lago, bisa jadi hilang pahala daripada sholat Jumatnya. Tapi kalau enggak, hal-hal yang kayak begitu dengan apa yang tadi saya sebutin, maka silakan dia keluar berwudu. Selesai dia wudu, dia buru-buru. Yang penting apa? Selama dia berwudu, selama dia dari dia bangun sampai dia wudu dan sampai dia duduk lagi, tidak melakukan hal yang bisa menjadikan lago, yang bisa menjadikan batal untuk mendapatkan pahala sholat Jumat. Emang di sini kagak ngobrol, di jalanan dia ngobrol, sambil jalan ngobrol, atau sambil dia wudu dia ngobrol, lago nggak Pak? Lago nggak? Kagak, kan kalau yang duduk sama aja. Ini kadang-kadang banyak orang khotib di luar, dia ngobrol, dia ngerokok, khotib sedang berlago, yang begitu udah nggak dapat apa-apa. Ya, cuman gugur kewajiban. Wallahualam, kalau ulama secara zohir dikatakan gugur kewajiban Jumatnya, tapi pahala nggak dapat. Bahkan ada ulama lain mengatakan tidak, orang yang seperti itu wajib sholat Jumat dan juga sholat zuhur. Kenapa? Dia ngobrol, dia apa? Banyak nggak yang begitu jamaah di luar? Nah ini yang bahayanya, dan itu yang merusak. Ya mungkin jawabannya seperti itu. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ya mohon maaf, nanti sebelum saya tutup tanggal 17 saya nggak bisa hadir karena memang saya udah ada undangan ke daerah Tangerang.
ya orang undang-undang lama. Jadi insya Allah ya mohon maaf ya jamaah. Saya mohon maaf duluan aja sekarang, kalau nanti nggak sempat saya mohon maaf sebelumnya apabila dalam penyampaian dan lain sebagainya banyak kekurangan, tapi inilah emang ilmu yang saya punya cuma ini doang, jadi istilahnya kalau kurang puas dan lain sebagainya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang pas juga saya mohon maaf ya, kehilapan itu semua datang dari diri saya. Kalau buat jamaah nih nggak ada yang salah Pak, yang namanya orang ngaji ya, satu langkahnya aja udah dihapusin dosa. Orang dari rumah berangkat ke majelis taklim nih, satu langkah aja udah pusing dosa. Satu langkah itu pula dinaikin derajat. Ya satu langkah itu pula diapain? Ditambahin daripada pahalanya. Nih kenikmatan, kebesaran, kemuliaan orang yang mau hadir di majelis taklim. Buat jamaah bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada salahnya orang ngaji. Yang banyak salah yang banyak ngomong. Berarti yang banyak ngomong siapa? Berarti saya banyak. Emang murid kurang ajar begitu. mohon maaf, tapi canda doang jamaah. Tapi ya mohon maaf juga semuanya, mudah-mudahan di kita ya dipanjangin umur, disehatin badan, kita ketemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang pada sakit, keluarga kita, jamaah kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, jamaah yang biasa ngaji nih Sabtu subuh, dan juga orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah. Doakan pula Pak orang-orang yang selalu berinfak, bersedekah buat pembangunan pesantren Ar-Rahmaniyah. Mudah-mudahan mereka yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosanya, dijadikan kubur mereka rawdah min riyadil jannah. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahhab ilman wa hikmah wa li rizqi ya radha kun lana musahila wa bil khairi ya fata faftah lana wa bil ilmi ya alim kun lana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.